Hi, X level. How are you today? Teacher Nani hope all of you still healthy. Okay, today we want to continue our lesson thematic. So prepare yourself ya, and prepare your book too. But before we start our lesson, we want to pray first. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. We say thank you for your love in our life. Jesus, now we want to continue our lesson. Please bless us, open our heart and our mind so we can understand what teacher explained to us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan topik kita untuk pelajaran tematik ya. Kita masih tetap di tema 7, subtema kedua. Dan hari ini kita khusus mempelajari tentang IPA, di mana topiknya yaitu perubahan wujud benda. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik kita, Teacher Nani akan mereview pembelajaran kita yang sebelumnya. Di tema 6, kita sudah belajar tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor yaitu energi panas yang dimiliki suatu benda. Jadi kalor itu sama dengan panas. Ya. Sifat-sifat kalor yang pertama yaitu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sifat yang kedua yaitu cahaya tinggi, itu berarti kalornya besar. Kemudian sifat yang ketiga, suhu tinggi, berarti kalornya juga besar. Dan sifat yang terakhir yaitu kalor dapat mengubah wujud suatu benda. Nah, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Coba kamu perhatikan ya. Ketika suatu zat melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami yang namanya pendinginan. Contohnya yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Ya. Membeku, mengembun, dan mengkristal itu melepaskan kalor. Berikutnya, zat yang menerima kalor itu akan mengalami yang namanya pemanasan. Contohnya yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Ya, ingat ya, mencair, menguap, dan menyublim itu menerima kalor atau menyerap kalor. Jangan salah lagi ya. Jenis perubahan wujud berdasarkan sifatnya. Ini ada dua. Yang pertama yaitu perubahan sementara. Perubahan sementara itu dapat kembali ke wujud semula ketika suatu benda dipanaskan dan didinginkan. Di kelas 4 kamu sudah pernah mempelajari ini di pelajaran science, temporary and permanent change. Contoh dari perubahan sementara yang pertama yaitu mencair atau membeku, menguap atau mengembun, dan menyublim atau mengkristal. Yang kedua yaitu perubahan tetap. Perubahan tetap tidak dapat kembali ke wujud semula. Ini bisa terjadi ketika suatu benda dibakar. Contohnya itu yaitu kayu. Ketika kayu kita bakar, maka dia tidak akan bisa kembali menjadi kayu. Dia akan berubah menjadi abu. Kemudian perubahan tetap terjadi ketika dia dimasak, suatu benda dimasak.
Contohnya yaitu nasi. Nasi itu berasal dari yang namanya beras. Ketika beras sudah kita masak, dia tidak akan bisa kembali menjadi beras. Nah, dia akan berubah menjadi nasi. Kemudian yang ketiga, mengalami pembusukan. Contohnya itu adalah roti. Roti yang sudah berjamur atau busuk itu tidak akan bisa kembali ke roti semula, roti yang bagus, tetapi dia akan mengalami perubahan yaitu busuk. Kemudian ketika dia mengalami perkaratan, contohnya yaitu besi. Nah, besi pada awalnya itu ketika masih baru dia masih bagus, tapi jika dia kena hujan, panas matahari, dia akan berubah menjadi berkarat. Nah, ketika sudah berkarat, dia tidak akan bisa kembali ke bentuknya semula. Oke, kita akan melihat percobaan mengamati perubahan wujud suatu benda. Di sini kamu memerlukan alat dan bahan seperti es batu dan juga gelas kaca. Oke, cara kerjanya yaitu sediakan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian masukkan es batu ke dalam gelas, dan kamu mengamati perubahan apa yang terjadi. Nah, percobaan ini harus kamu lakukan di rumah. Kamu semua memiliki es batu kan? Nah, kamu buat ya percobaan ini di rumah. Kemudian kamu mengamati apa yang bisa kamu dapatkan ketika kamu melakukan eksperimen ini. Nah, pada eksperimen ini akan ada perubahan wujud benda yang terjadi. Ingat, kemarin Teacher Nani sudah menjelaskan ada 6 perubahan wujud, yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, dari ke-6 ini, mana yang kamu dapatkan pada proses eksperimen kamu? Kemudian kamu tuliskan di buku. Dan kamu harus membuat penjelasan setiap perubahan wujud benda yang kamu amati. Kemudian kamu kirimkan ke teacher kamu masing-masing. Oke, X level. Nah, di sini sudah Teacher Nani buat apa yang perlu kamu kerjakan untuk IPA ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. See you on next time. Bye-bye and God bless you.